Halo, selamat pagi. Jumpa lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan mampu 1. Memahami klasifikasi ekosistem, 2. Menjelaskan pentingnya keragaman makhluk hidup dan pelestarian ekosistem. Bagian D. Klasifikasi ekosistem. Jenis-jenis ekosistem. Berdasarkan pembentukan ekosistemnya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem binaan. Berdasarkan karakteristik ekosistemnya, ekosistem dapat dibagi menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Karakter utamanya terletak di daratan atau terestrial, mulai dari ketinggian 0 hingga ribuan meter di atas permukaan laut. Faktor abiotik yang mempengaruhi adalah keadaan tanah, topografi, iklim, kelembaban, curah hujan, dan pancaran sinar matahari. Faktor inilah yang sangat menentukan komponen-komponen penyusun ekosistem darat. Coba kalian lihat gambar-gambar berikut ini. Bisakah kalian menyebutkan apa nama ekosistem atau bioma tersebut? Ciri-ciri menarik mengenai bioma gurun. Gurun banyak ditemukan di Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, dan Asia Barat. Ciri-ciri abiotik. Curah hujan sangat rendah, kurang lebih 25 cm per tahun. Kecepatan penguapan air lebih cepat daripada presipitasi. Kelembaban udara sangat rendah. Perbedaan suhu siang hari dengan malam hari sangat tinggi. Siang dapat mencapai 45 derajat Celcius, malam dapat turun sampai 0 derajat Celcius. Tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Ciri-ciri biotik. Flora, tumbuhan yang tumbuh adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan daerah kering atau tumbuhan xerofit. Fauna, hewan besar yang hidup di gurun umumnya yang mampu menyimpan air, misalnya unta. Sedangkan untuk hewan-hewan kecil, misalnya kadal, ular, tikus, semut, umumnya hanya aktif hidup pada malam hari atau nokturnal. Pada siang hari yang terik mereka hidup pada lubang-lubang. Ciri-ciri menarik padang rumput. Membentang mulai dari daerah tropis sampai dengan daerah beriklim sedang, seperti Hongaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Ciri-ciri abiotik. Curah hujan antara 25-50 cm per tahun. Di beberapa daerah padang rumput, curah hujannya dapat mencapai 100 cm per tahun. Curah hujan yang relatif rendah turun secara tidak teratur. Turunnya hujan yang tidak teratur tersebut menyebabkan porositas dan drainase kurang baik sehingga tumbuh-tumbuhan sukar mengambil air. Ciri-ciri biotik. Tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan daerah dengan porositas dan drainase kurang baik adalah rumput. Meskipun ada pula tumbuhan lain yang hidup selain rumput, tetapi karena mereka merupakan vegetasi yang dominan, maka disebut dengan padang rumput. Ciri-ciri menarik taiga atau konifer. Ciri-ciri abiotik. Taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin yang rendah. Ciri-ciri biotik. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Hewannya antara lain adalah mus, beruang hitam, ayak, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Ciri-ciri menarik hutan hujan tropis meliputi daerah aliran sungai Amazon, Orinoco, Amerika Tengah, sebagian besar daerah Asia Tenggara, dan Papua Nugini, serta lembah Kongo di Afrika. Ciri-ciri abiotik. Curah hujannya tinggi, merata sepanjang tahun, yaitu antara 200-225 cm per tahun. Matahari bersinar sepanjang tahun. Dari bulan satu ke bulan yang lainnya, perubahan suhunya relatif kecil. Di bawah kanopi atau tudung pohon gelap sepanjang hari sehingga tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam hari. Ciri-ciri biotik. Flora beragam variasinya. Dari pohon-pohon utama dapat mencapai ketinggian 20-40 meter dengan cabang-cabang berdaun lebat sehingga membentuk suatu tudung atau kanopi, hingga tumbuhan liana atau rotan dan epifit seperti anggrek. Fauna. Di daerah tudung yang cukup sinar matahari, pada siang hari hidup hewan-hewan yang bersifat diurnal, yaitu hewan yang aktif pada siang hari. Di daerah di bawah kanopi dan daerah dasar hidup hewan-hewan yang bersifat nokturnal,
yaitu hewan yang aktif pada malam hari, misalnya burung hantu, babi hutan, kucing hutan, dan macan tutul. Ciri-ciri hutan gugur. Bioma hutan gugur terdapat terletak pada antara garis 30 derajat sampai 40 derajat garis lintang utara dan garis lintang selatan. Umumnya terdapat pada daerah subtropis. Ciri-ciri abiotik. Curah hujan merata sepanjang tahun antara 75 sampai 100 cm per tahun. Mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Ciri-ciri biotiknya. Floranya memiliki kemampuan untuk membuat getah sehingga mampu mempertahankan diri dari pembekuan. Faunanya khas seperti serangga, burung, bajing, dan rakun, yaitu sebangsa luwak atau musang. Ciri-ciri tundra. Memiliki musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang. Peristiwa ini terjadi karena gerak semu matahari sampai pada posisi 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Ciri-ciri abiotik. Tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara dan selatan di bagian dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Ciri-ciri biotik. Flora, sphagnum, lumut kerak, tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek, dan rumput. Pada umumnya, tumbuhannya mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Faunanya memiliki rambut atau bulu yang tebal, contohnya karibau, rusa kutub, beruang kutub, dan insekta, terutama nyamuk dan lalat hitam. 2. Ekosistem air atau akuatik. Ciri-cirinya, variasi suhu tidak mencolok, cahaya matahari kurang, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Organisme air dikelompokkan berdasarkan kebiasaan hidupnya di dalam air. Plankton adalah organisme yang biasanya melayang-layang di air. Fitoplankton yang merupakan organisme mikro yang dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan zooplankton merupakan organisme mikro seperti hewan. Nekton merupakan organisme air yang aktif berenang, contohnya ikan, udang, dan lain sebagainya. Neuston, organisme air yang mengapung atau berenang di permukaan air. Perifiton, organisme air yang menempel pada benda lain, misalnya siput. Bentos, organisme air yang hidup di dasar perairan. Ekosistem perairan tawar. Ciri utama ekosistem ini berada di bentang alam perairan yang rasanya tawar dan terletak di tengah daratan seperti sungai dan danau. Ekosistem ini dapat dihuni ikan, amfibi, dan juga reptil air. Vegetasi yang tumbuh di sini dapat berupa alga, tumbuhan batang berongga, dan tumbuhan yang akarnya mengambang, contoh teratai. Lentik merupakan ekosistem air tawar yang airnya tenang, sedangkan lotik merupakan ekosistem air tawar yang airnya mengalir. Ekosistem air payau atau muara. Ekosistem air payau merupakan batas pemisah antara sungai yang tawar dan laut yang asin di daerah muara. Ciri khas ekosistem air payau adalah tumbuhnya pohon-pohon mangrove atau bakau. Hewan yang hidup di ekosistem ini termasuk berbagai jenis burung, ikan kecil, dan udang. Ekosistem laut. Ciri utama adalah airnya yang terasa sangat asin. Ekosistem ini terbentang mulai dari bibir pantai hingga palung terdalam ke dasar lautan. Ciri hewan yang hidup di ekosistem ini adalah kebanyakan memiliki insang dan memiliki alat gerak untuk berenang. Ada perubahan suhu dan intensitas cahaya seiring dengan tingkat kedalamannya sehingga mempengaruhi keanekaragaman biotik di setiap level. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang dapat ditemui di perairan yang jernih. Terumbu karang terbentuk sebagai hasil dari kegiatan berbagai hewan laut seperti kerang, siput, cacing, coloenterata, dan alga kapur. Syarat hidup binatang kerang yaitu airnya jernih, arus gelombang kecil, dan lautnya dangkal. Dinamika ekosistem. Dinamika ekosistem adalah perubahan ekosistem yang terjadi karena perubahan aliran energi secara luas dan perubahan jumlah populasi, misalnya karena kelahiran, kematian, migrasi, dan imigrasi yang terjadi dalam ekosistem atau karena perubahan lingkungan fisik. Contoh dinamika ekosistem adalah suksesi. Suksesi adalah proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Ada dua suksesi, itu yang pertama, suksesi primer adalah gangguan komunitas awal hilang secara total dan membentuk habitat baru, contohnya gunung meletus.
2. Suksesi sekunder adalah gangguan terhadap suatu komunitas yang masih ada sisa kehidupan habitat awal, atau contohnya adalah hutan terbakar. E. Keanekaragaman makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Mengapa makhluk hidup bisa terancam punah? Atau mengapa perlu keragaman yang tinggi agar ekosistem lestari dan berkelanjutan? Hal itu dapat terjadi karena terdapat berbagai bentuk-bentuk keanekaragaman hayati atau biodiversity. Salah satunya adalah karena adanya keragaman genetik, keragaman spesies, dan keragaman habitat atau ekosistem. Keanekaragaman yang terjadi secara alami adalah akibat adaptasi atau penyesuaian diri setiap individu dengan lingkungan. Faktor lingkungan juga turut mempengaruhi sifat yang tampak atau fenotip suatu individu di samping ditentukan oleh faktor genetiknya atau faktor genotip. Sedangkan keanekaragaman buatan dapat terjadi antara lain melalui perkawinan silang, hibridisasi, seperti pada berbagai jenis mangga. Pentingnya keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem. Jika suatu keragaman ekosistem rendah, maka jika terjadi gangguan pada satu jenis makhluk hidup, maka akan berpengaruh pada kelangsungan makhluk hidup yang lain, sehingga kelestarian ekosistem akan terancam. Sehingga diperlukan suatu upaya agar keanekaragaman makhluk hidup tetap terjaga, yaitu membuat kawasan konservasi misalnya, atau membuat kawasan perlindungan alam. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian keanekaragaman suatu ekosistem adalah dengan membuat sebuah kawasan hutan suaka alam. Hutan suaka merupakan hutan yang mempunyai ciri khas tertentu, menjadi daerah pengawetan keanekaragaman tumbuhan atau satwa, dan juga pengawetan ekosistem, atau juga sebagai wilayah sistem penyangga dalam kehidupan. Di Indonesia terdapat beberapa kawasan hutan pelestarian alam. 1. Taman Nasional. Kawasan ini adalah merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem wilayah inti. Ada wilayah inti, ada wilayah pemanfaatan, dan ada wilayah penyangga yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. Contohnya adalah Taman Nasional Gede Pangrango di Jawa Barat. 2. Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau hewan alami, dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Contohnya adalah Taman Hutan Raya Juanda di Bandung. 3. Taman Wisata Alam. Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan tumbuhan, hewan, maupun keindahan alam yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Contohnya adalah Taman Wisata Alam Pangandaran di Ciamis. 4. Kebun Raya merupakan wilayah atau lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi ex situ atau di luar habitat asli. Tujuannya adalah untuk penelitian, sarana wisata, dan pendidikan. Contoh, Kebun Raya Bogor. Manfaat wilayah konservasi. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini terus berjalan. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati atau makhluk hidup yang dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan masyarakat. 3. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan tumbuhnya berbagai macam pohon. 4. Melindungi flora dan fauna dari kepunahan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, semoga kalian tetap bersemangat dan tetap selalu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Sampai bertemu pada materi berikutnya, yaitu pencemaran lingkungan.